siang, bertemu lagi dengan saya Marniwati Zendrate, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Nias. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan kepala sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Hili Serangkai, bersama dengan Ibu Krisna Mindreva. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sesuai dengan yang telah saya pelajari di LMS, yaitu di modul 3.1. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu, atas kesediaan waktunya pada hari ini bisa melakukan wawancara ini. Dan bagaimana bisa kita mulaikan ya Bu ya? Ya, silakan. Oke, baik, kita akan memulaikannya Bu dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama dulu, sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, artinya kita harus tegas dan tepat. Dan dalam hal ini, dalam mengambil keputusan itu tentu saja tidak serta-merta langsung, namun harus kita melihat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Artinya kita harus dulu mengidentifikasi masalah, mencari tahu, kemudian memperhatikan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga keputusan yang kita ambil bisa sesuai dan tidak menyimpang dari prosedur yang ada. Oke, baik Bu, berarti yang bisa saya tangkap bahwasanya untuk menghadapi kasus tersebut berarti harus dikenali dulu ya permasalahannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan juga melihat orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Oke Bu, berikutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebelum mengambil keputusan harus kita memperhatikan dulu kedua belah pihak yang sedang terlibat dalam hal pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini tidak serta-merta hanya melihat dari satu pihak saja. Tentu saja kita harus mendengar dari kedua belah pihak dan duduk bersama dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Oke, berarti dengar pendapat ya, dihadapkan kedua belah pihaknya. Oke, baik Bu, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang pertama kita kenali dulu masalahnya, lalu kita dekati dan kita adakan suatu seleksi lapangan dengan mendengar beberapa pihak yang terlibat di dalamnya dan kita uji kebenarannya, sehingga apa yang kita sepakati, apa yang keputusan yang kita ambil tidak serta-merta merugikan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Oke, berarti diuji kebenarannya ya Bu. Apakah benar itu masalah itu atau tidak ya? Oke, baik Bu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika? Hal-hal yang efektif maksudnya bagaimana Bu? Efektif dalam hal ini adalah mungkin itu adalah salah satu tindakan yang tepat ya, yang mungkin dirasa oleh Ibu itu pengambilan keputusannya tepat. Apakah ada hal-hal yang bisa membuat bahwasanya pengambilan keputusan itu sudah tepat, efektif dia? Dengan sendirinya, apabila kita sudah duduk bersama, mendengar beberapa pihak, maka otomatis keputusan yang kita ambil pasti efektif. Karena sesuai dengan kenyataan dan dihadapkan dengan beberapa saksi ataupun sumber-sumber yang lain yang bisa menguatkan kita dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, berarti di sini Ibu harus istilahnya menghadapkan orang-orang yang terlibat ya Bu ya, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan bisa lebih efektif. Jauh menyimpang dari hal yang kita harapkan.
Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebagai pimpinan memang harus tegas. Namun kita ini sebagai manusia tentu ada perasaan. Iya. Serta merta kita juga mengingat nasib terutama kepada anak-anak kita. Jadi inilah suatu tantangan yang kita hadapi. Kita harus melawan perasaan itu supaya tindakan yang kita ambil tidak berefek negatif kepada sesama warga yang terlibat di dalamnya. Terutama dalam satuan pendidikan kita di sekolah kita. Oke, baik Bu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala? Maksudnya tata kala ini adalah jadwal ya Bu. Ya, misalnya ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ketika menghadapi masalah tersebut Ibu langsung saja menyelesaikan masalah tersebut atau memiliki sebuah jadwal ya di dalam menyelesaikannya? Bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam mengambil keputusan yang saya katakan tadi jangan tergesa-gesa. Kita butuh waktu. Kita butuh waktu mengidentifikasi dulu, mendatangkan beberapa pihak yang bisa menguatkan kita dan kita duduk bersama dalam menyelesaikannya. Bukan serta-merta karena sudah jadi seorang pemimpin langsung pada waktu itu tepat. Kita harus mengingat juga bahwa kita ini butuh pendukung, ya, dukungan sehingga keputusan yang kita ambil tidak jauh-jauh menyimpang dari apa yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Oke, berarti dicarilah waktu yang tepat ya istilahnya, sehingga kedua belah pihak itu bisa bertemu dan juga melibatkan orang-orang yang bila mana ada yang terlibat di dalam. Kita harus dengar pendapat. Oke, dengar pendapat dari orang lain juga. Baik Bu, kita teruskan untuk pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terutama di dalam kasus dilema etika? Saya rasa kita di sekolah ini ada strukturnya. Ya. Sebagai seorang pemimpin memang tonggak terakhir kepala sekolah mengambil suatu keputusan. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang membidangi hal-hal tersebut. Kalau memang permasalahannya, keputusannya kita bergerak di bidang kesiswaan, maka ada rekan kita, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Kalau memang mengarah ke bagian kurikulum, ada. Ke bagian orang tua, masyarakat sekitar, ada pembantu kepala sekolah bagian hubungan masyarakat. Tentu itulah beberapa Bapak Ibu guru yang bisa mendukung kita dan duduk bersama dalam hal pengambilan keputusan ini. Jadi tidak serta-merta hanya karena kemauan daripada pimpinan. Oke, bagus sekali Bu. Berarti di sini membutuhkan rekan kerja yang lain juga ya, benar. Disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Dan juga setiap permasalahan yang terjadi. Benar. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil dalam hal ini yang pertama, sebagai seorang pemimpin harus tegas, dan yang kedua tidak serta-merta hanya karena keputusan pribadi. Tentu harus kita mendengar beberapa pendapat atau argumen dari setidaknya rekan kerja ataupun masih ada atasan kita yang bisa berbagi dan bisa memberikan keputusan yang tidak menyalahkan atau merugikan orang dari pihak yang lain. Oke, berarti keputusannya harus baik untuk semua orang ya Bu ya, baik kepada kedua pihak yang terlibat maupun orang-orang yang memang ada di sekitar kejadian itu. Baik Bu, cukup sekian ya wawancara yang kita laksanakan. Dan semoga wawancara kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu. Sukses untuk calon ya, terima kasih kesediaannya sudah memberikan waktu untuk wawancara dengan saya. Terima kasih. Baik, demikian wawancara yang kami laksanakan dan akhir kata saya ucapkan selamat siang, ya aho Bu.
Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Marniwati Zenrate, calon guru penggerak Angkatan ke-6 dari Kabupaten Nias. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang telah saya pelajari di LMS, yaitu pada modul 3.1. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Hiliduho, yaitu Bapak TS Telombanua. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Hiliduho dan beliau juga merupakan kepala sekolah saya sebelumnya sebelum menjadi P3K di SMP Negeri 1 Hili Serangkai. Nah, Pak TS, saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaannya pada hari ini ya, bisa menyempatkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan saya. Ya. Nah, saya akan memulaikan wawancara ini. Apakah bisa kita mulai, Pak? Silakan. Oke, baik. Kita akan memulaikan pada pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika maupun kasus yang berhubungan dengan bujukan moral. Ya, terima kasih dulu kepercayaannya, sudah dipercaya menjadi salah satu narasumber mungkin ya, dari apa yang diwawancarai pada saat ini. Ini mungkin berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Iya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, sebenarnya identifikasi ini kan mengelompokkan. Ya, mengelompokkan artinya kita mencoba mencari ya kira-kira masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kita, dan ini sebenarnya sudah banyak sekali terjadi di sekolah kita. Iya. Dalam hal apa namanya ini, ada serba salah mungkin ya, kita ada serba salah ya, ada serba salahnya dalam mengadakan satu kebijakan berkaitan dengan masalah itu. Dan sebenarnya tidak ada istilah identifikasi di sini, justru muncul sendiri. Iya. Justru muncul sendiri masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Karena saya tahu juga bahwa di sekolah ini sebenarnya dari awal saya sudah tahu bahwa saya termasuk pemimpin yang dilematis. Kenapa? Satu dulu, kadang-kadang saya kaitkan dengan ada istilah senior, ada istilah guru saya dulu sebelumnya. Malahan ada juga yang sepertinya juga ada yang menganggap bahwa itu saudara saya dan seterusnya. Dan itu sebenarnya di posisi dilematis, kita posisi di serba salah di sana. Namun sebagai prinsip, sebagai pemimpin, sebagai leader ya, kita ada waktunya membedakan ya, ada waktunya membedakan. Kita posisinya sebagai pimpinan, kita juga posisinya sebagai saudara, kita posisinya sebagai teman dan seterusnya. Tentu inilah satu hal yang sudah saya lakukan selama ini ya, sedikitnya memisahkan bagian-bagian tertentu itu. Oke. Nah, itu dia. Oke. Berarti di sini ketika Bapak mengambil keputusan, yang pertama dulu kasus-kasus itu adanya pembedaan ya, di setiap orang yang mengalami kasus-kasus tersebut. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kadang-kadang ada kepentingan yang memang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, bagaimana Bapak dalam hal itu? Iya, dan itu juga justru sering saya temukan seperti itu. Jadi sebenarnya intinya di situ, satu dulu kita harus menilai sisi positif dan sisi negatifnya dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi menurut perkiraan kita, kira-kira positifnya yang besarkah atau yang negatifkah nantinya dampak dari keputusan itu. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa mencari pertimbangan dari teman-teman, bisa dari Bapak Ibu guru yang kita anggap mampu juga memberikan solusi. Ya, bahkan kita juga sering koordinasi dengan pimpinan mungkin, ketika mungkin kita masih ragu dalam mengambil keputusan itu. Jadi intinya yang pertama tadi artinya kita akan hitung positif berapa, negatif berapa, dan masih ragu kita minta pertimbangan dari
bisa dari guru-guru kita, bisa juga dari pimpinan kita. Oke. Itu. Berarti di sini untuk pengambilan keputusan berarti harus dikelompokkan, kemudian melibatkan orang lain ya, misalnya rekan kerja, dan apabila masalah itu agak sedikit sulit, berarti barangkali ada pimpinan yang lain yang akan diikut sertakan. Oke Pak, bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil selama ini ketika mengambil keputusan? Adakah langkah-langkahnya? Ya, mungkin selama ini sih dalam mengambil satu keputusan itu lebih pada meminta pendapat dari beberapa unsur pimpinan. Artinya kita coba dulu minta pertimbangan mereka. Sekiranya kita punya ide misalnya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana pertimbangan yang kalau begini, bagaimana pertimbangan yang kalau begini. Nah tentunya kalau di tingkat unsur pimpinan sudah oke, sudah sepakat, dan seterusnya kita tinggal mengadakan semacam sosialisasi dan juga meminta pendapat pertimbangan dari Bapak Ibu guru. Dan ya pengalaman sih jarang sekali mungkin jarang sekali keputusan yang kita ambil itu berbeda dengan Bapak Ibu guru. Karena sebelumnya sudah kita pertimbangkan dengan Bapak Ibu unsur pimpinan, artinya kita libatkan mereka juga dalam mengambil satu keputusan itu. Nanti hasilnya mungkin ada yang pro dan kontra, kayaknya sih itu biasa. Karena tidak semua juga keputusan ini pro semua. Tentu nanti setelah kita mengambil keputusan dan hasilnya ada positif negatifnya, tentu yang positif lanjut, yang negatifnya kita akan refleksi kembali, kita evaluasi apa kira-kira yang harus kita benahi kembali. Itu dia. Langkah-langkah yang bagus sekali Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap mungkin itu efektif ketika Bapak ambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Misalnya ada langkah yang Bapak anggap bahwa itu efektif, tepat ketika di dalam pengambilan satu keputusan. Iya, langkahnya seperti yang saya bilang tadi, artinya dengan meminta pendapat dari kawan, dengan menghitung dampak positif dan negatif tadi, saya kira itu lebih efektif. Karena artinya kan ada sesuatu nanti pertimbangannya ketika mengambil keputusan itu. Ya, jadi intinya ya jangan hanya percaya pada diri sendiri dong. Perlu mendengarkan kita juga mendengarkan orang lain kan gitu. Karena bisa jadi pun dari pendapat kawan itu kan lebih cemerlang dari apa yang kita pikirkan. Itu dia. Berarti dengar pendapat ya Pak ya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Barangkali ada tantangan yang Bapak alami, ada kesulitan? Itu tadi yang saya katakan sebenarnya. Saya sebenarnya sudah di posisi dilematis selama ini, dan dalam mengambil satu kebijakan tertentu. Kenapa saya katakan tadi bahwa di sekolah ini kan mungkin hanya sekolah ini juga unik mungkin ya. Uniknya saya di sini, saya punya guru di sini. Nah tentunya bisa jadi pun kebijakan yang saya ambil di guru saya dengan guru-guru yang ini beda. Dan kadang-kadang ada guru-guru yang juga yang berpendapat, Pak, kenapa itu? Kenapa ini tidak? Kan gitu. Dan akhirnya disitulah muncul yang saya katakan tadi, posisi dilematis. Saya keras kepada guru saya, dan itu guru saya. Kan gitu. Saya keras kepada yang satu ini, kepada guru yang lain, tapi dia bilang, kenapa itu? Disitulah muncul yang saya katakan tadi, masalah dilematis kita. Dan moral pun ikut di sana. Nah tentunya kita tinggal memberikan pemahaman aja. Pemahaman dalam arti ya kita berikan pemahaman bahwa ini posisinya sakit, ini posisinya bermasalah, dan kita harus pahami keadaan itu. Sehingga jangan samakan Anda dengan ini, kan gitu. Jadi dalam bekerja itu jangan pernah menjadi pedoman Anda adalah guru yang lain. Karena bagaimanapun setiap apa yang dikerjakan guru itu kan punya konsekuensi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk hasil pekerjaan itu. Jadi jangan sesekali kita akan berpedoman dari apa yang diperlakukan kepada si A dengan si B. Jangan. Tetapi kita harapkan apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah itu yang terbaik menurut kita. Nah, itu menurut saya. Jadi itu sebenarnya sudah sering-sering saya alami seperti itu. Ya, itu dia. Baik.
Baik, kita teruskan untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala? Maksudnya tata kala ini ya, ada jadwal tertentu ketika mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ya. Misalnya, apakah ketika Bapak mengambil keputusan itu, apakah langsung diselesaikan pada saat itu, atau dibuat dulu jadwal, atau menunggu dulu terkumpul semua orang-orang yang terlibat, atau bagaimana? Sebenarnya sih masalah secara langsung ini kan tidak muncul ya. Saya masalah secara langsung bahwa itu menjadi satu masalah, menjadi momok, kayaknya sih belum saya dengar. Tapi hanya ketika mungkin saya mencoba memanggil beberapa orang guru, ketika juga ada beberapa catatan yang sepertinya guru ini banyak mungkin sedikit hal yang harus kita benahi, dan pada saat kita panggil muncullah yang seperti yang saya katakan tadi. Artinya kenapa si A ini Pak ini seperti ini, kenapa si B ini Pak sepertinya begini, saya kenapa, dan gitu. Jadi intinya munculnya masalah itu ya hanya ketika kita memanggil mereka. Karena selaku kepala sekolah juga saya punya catatan khusus untuk itu. Saya berikan contoh, misalnya kalau ada guru yang terlambat, saya tulis itu. Hari ini, tanggal ini, hari ini terlambat 10 menit, yang seperti itu. Datangnya jam berapa, kayak gitu. Hari ini guru yang suka pulang lebih cepat, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu sudah lama, banyak, dan itu biasanya saya panggil. Saya panggil guru yang bersangkutan. Maka muncul yang saya katakan tadi, masalah dilematis tadi. Artinya, Pak, kenapa itu? Kenapa ini tidak? Kenapa saya ini tidak? Lalu saya bilang, jangan pernah kamu pikirkan apa perlakuan saya kepada guru si A dengan si B. Yang Anda tahu sekarang saya memanggil Anda dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang mungkin yang perlu kita benahi. Bisa jadi pun guru si A si B itu juga pernah saya panggil, kan gitu dia. Jadi tidak perlu menilai yang si A atau si B. Nah, itu dia. Oke, berarti tidak langsung diselesaikan pada saat tersebut ya, berarti nanti diambil kesempatan untuk memanggil, kira-kira ada yang bermasalah itu ya. Biasanya sih kalau hal-hal kecil tidak begitu kalau ada hal-hal mungkin ada bicara-bicara kecil itu saya tidak terlalu peduli sekali dengan itu. Itu mungkin kita catat aja, suatu saat kita akan ada waktu tertentu kita akan memanggilnya, dan kita akan lihat waktu yang paling pas lah. Karena kadang-kadang juga kita memanggil guru yang pada saat tidak pas, bisa jadi nanti berlawanan arah. Kan seperti itu. Oke. Berarti disesuaikan lah istilahnya di kesempatan yang akan ada nanti ke depannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika pengambilan keputusan? Ada kira-kira siapa yang bisa membantu, mempermudah? Ya. Sebenarnya sih yang sangat membantu selama ini adalah unsur pimpinan. Kita selalu diberikan solusi dengan itu. Kemudian yang kedua, termasuk juga koordinator tim kerja. Nah, kalau sekiranya pun kita ada masalah-masalah, kita coba koordinasi dengan mereka, dan terutama mereka memberikan solusi untuk itu. Jadi sebenarnya teman kerja itu banyak, teman yang bisa memberi solusi itu banyak. Hal itu dia. Jadi makanya kita juga harus terbuka ya. Artinya kita juga harus minta pendapat mereka gimana dan seterusnya. Jadi itulah selama ini sudah membantu. Ya, sehingga pun apa yang kita putuskan ya jalan, walaupun awal-awalnya mungkin ragu-ragu dan seterusnya, tapi setelah kita kuatkan ya puji Tuhan juga jalan. Nah, itu dia. Baik, pertanyaan terakhir Pak, satu lagi nih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya tentang pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman selama pengambilan keputusan? Apa kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak petik dari segi Bapak mengambil keputusan selama ini? Ya, jadi intinya seorang pemimpin itu ya jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Karena itu akan terbatas. Tapi lebih pada kita coba juga koordinasi, minta pertimbangan, minta pendapat dari teman-teman kita di sekolah itu mungkin lebih bagus, karena mereka juga lebih tahu. Kenapa lebih tahu? Karena lebih banyak mereka ketemu dengan guru-guru itu di sekolah. Justru kalau kita minta bantu di luar, kayaknya sih kurang ini juga sebenarnya. Paling secara teoritis mereka berikan solusi,
Ya. Tapi secara nyata kan tidak, karena mereka tidak berhadapan langsung dengan guru-guru kita di sekolah. Jadi intinya berdayakanlah potensi yang ada di sekolah, ya mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Itu pun kalau misalnya ada hal-hal yang kontra, saya kira itu biasa. Karena dalam satu organisasi kan tidak ada yang mulus. Betul. Selalu ada juga yang kontra. Dan itu bahkan memperkaya kita. Kalau ada yang kontra kan memperkaya kemampuan kita, memperkaya ilmu kita, memperkaya juga pengalaman kita. Karena justru mereka itu membuat kita jadi belajar. Betul. Membuat kita jadi refleks. Justru kalau setiap keputusan itu mulus-mulus saja, kan akhirnya kita tidak berpikir juga kan gitu dia. Jadi intinya gunakan potensi yang ada di sekolah, coba adakan pertimbangan kepada mereka, dan ambillah keputusan di sana. Mudah-mudahan akan jadi. Ya, bagus sekali pengalamannya Pak. Saya Ya. jadi terinspirasi dengan pengalaman yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Sepertinya cukup ya Pak wawancaranya untuk hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan demikianlah wawancara yang kami laksanakan pada saat ini. Atas kelemahan dan kekurangan saya ucapkan terima kasih. Ya Ahobu, selamat siang.